Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Saya percaya hati kita melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Hati kita melimpah dengan pujian kepada Bapa di surga, karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Kita percaya ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan menjadi kerinduan setiap kita untuk setiap waktu dalam hidup kita memuji Tuhan, kita bermazmur bagi nama Tuhan. Karena sungguh hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami senantiasa memuji-Mu, baik melalui perkataan mulut kami, bahkan melalui setiap perbuatan kami, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
Segala sesuatu bagi kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan.
sebab itu hati kami rindu menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, melakukan segala perkara, lakukan perkara yang besar, yang ajaib lagi mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Takkan tergoyahkan, takkan tergoncangkan. Kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah sukacita kami, Tuhan. Sebab itu biarlah di dalam segala keadaan kami boleh cakap menanggung segala perkara, sehingga kami dapat terus bersukacita di dalam Engkau. Karena kami percaya ada kekuatan baru yang terus Engkau berikan bagi kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dalam segala keadaan kami. Karena Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau menopang kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami takkan goyah bahkan saat badai menerpa hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami terus ada di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Karena firman-Mu yang menenangkan hati kami, yang menenteramkan jiwa kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu lebih daripada apapun juga. Bukan berita-berita yang menakutkan yang kami mau dengar, tapi kami mau lebih mendengar firman-Mu yang menenangkan jiwa kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Shalom semuanya. Suara saya terdengar? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini yang kita renungkan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 10 ayat 40, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkata-kata dalam firman-Nya ini, sebenarnya karena pada saat itu murid-murid Tuhan itu bertengkar. Tuhan dengar mereka bertengkar. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 46-48, itu jelas di sana ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu bertengkar memperebutkan siapa yang terbesar di antara murid-murid. Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini sebenarnya untuk kita orang percaya, bahkan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan berkata bahwa kalau kita menyambut Tuhan, ya, menyambut Tuhan atau menyambut firman Tuhan, seperti kita menyambut nabi, kita mendapat upah nabi. Kalau kita menyambut seperti menyambut orang benar, kita mendapat upah orang benar. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ingin menjadi pelayan yang besar, kata Tuhan, menjadilah yang terkecil. Melayanilah seperti melayani anak-anak. Coba kalau Bapak Ibu ingat ya, dulu masih kecil atau punya putra masih kecil, masih bayi, ya, semuanya kan dilayani oleh orang tuanya ya. Nggak mungkin lah bayi itu lahir langsung bisa lari ya. Jadi dilayani oleh orang tuanya mulai dari makan, ya, memberi minum susu, memberi makan, mulai dari makanan lunak sampai akhirnya bisa makan nasi, makanan yang macam-macam lauk, yang keras ya. Jadi melayani seperti melayani anak-anak itu rumit Bapak Ibu dan perlu ketelitian serta ketelatenan, kesungguhan. Kalau Bapak Ibu melayani putra-putrinya sembarangan, ya kasih makannya sembarangan, pasti nanti anak-anaknya ya nggak bisa tumbuh dengan baik lah, ya. Bahkan kalau orang hamil pada trimester pertama, nah itulah. Trimester pertama itu artinya 3 bulan pertama itu masa di mana otak itu tumbuh, mulai terbentuk. Nah, di sanalah perlu bagaimana makanan yang bergizi bagi ibu-ibu ya. Bagaimana perlu makanan yang mengandung protein, bahkan mungkin omega 3, ikan gitu ya. Nah, di sanalah diperlukan bagaimana kita melayani. Jadi kalau di dalam kita mengikut Tuhan, kita ingin menjadi pelayan yang besar, itu harus menjadi pelayan melayani yang terkecil dulu. Saya pernah ya melihat, ya puji Tuhan saya ini pindah-pindah tugas itu pindahnya di provinsi-provinsi yang berbeda. Pertama suami saya tugas itu di Provinsi Bali.
Di sana gereja Kristen Protestan Bali itu ya hampir sama dengan gereja Kristen Jawa dengan adat istiadat daerah ya. Kemudian pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan itu ya, tengah, selatan, timur. Saya melihat memang Tuhan izinkan saya masuk dalam macam-macam denominasi ya, denominasi gereja. Kalau pelayan Tuhan itu terjebak dalam pelayanan yang orientasinya material, itu wah, bagus Bapak Ibu. Ada denominasi tertentu, memang gereja itu ya kalau menurut sejarah gereja ya, gereja itu ada gereja barat itu gereja-gereja Katolik ya. Gereja Katolik itu disebut gereja barat dengan organisasinya yang sedunia itu. Kemudian ada gereja timur. Gereja timur ada gereja Syrian Ortodoks, ada gereja-gereja kita ini di Indonesia ya. Itu macam-macam. Ada denominasi gereja yang gereja itu gereja keluarga. Kalau Abalov itu masih organisasi ya, walaupun organisasi nggak sebesar kalau gereja Protestan Indonesia Barat misalkan ya, atau HKBP misalkan. Tapi itu organisasi yang bukan keluarga. Kalau denominasi yang keluarga, itu Bapak Ibu, itu jemaat yang belum mengerti dan belum kuat imannya dalam pengertian firman Tuhan, itu akan goncang Bapak Ibu. Contohnya ya pasangan saya. Jadi begini, mereka banyak terjebak pada mamon. Jadi pelayanan itu hanya orientasinya profit, aneh ya. Padahal memang Tuhan itu memberikan upah bagi pelayan-pelayannya, itu memberi upah. Dan Tuhan itu memberi upahnya itu sangat bagus loh. Jadi kita nggak usah ngoyo gitu, kemudian target kan, enggak Bapak Ibu. Ya, betul Pak. Jadi kalau saya waktu di Bandung ya saya nggak sebut denominasinya. Beliau itu mempunyai gereja itu pertamanya 1, kemudian 2. Kenapa gerejanya 2? Anaknya 2. Nanti akan diwariskan kepada 2 anaknya itu. Jadi pelayannya itu nggak bisa orang lain yang kira-kira orang lain itu nanti akan jadi pimpinan, itu nggak bisa. Pasti anaknya gitu. Dan aduh ya sudahlah ya, itu begitu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita melihat ya bagaimana Tuhan memberi berkat kepada pelayan-pelayannya, coba Bapak Ibu pasti ingat waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang ya. 5.000 orang laki-laki yang dihitung. Perempuan dan anak-anak nggak dihitung. Berarti itu kira-kira 1.000 jiwa ya, lebih lah. Ya kan, anaknya mungkin nggak 1. Itu ada di Matius 14 ayat 13 sampai 20. Pada ayat 20 kita akan melihat bahwa setelah makanan itu diberikan kepada orang banyak yang asalnya dari 5 roti dan 2 ikan ya. Itu sisanya berapa Bapak Ibu? Di ayat 20 jelas disebutkan, Matius 14 itu sisanya 12 bakul
penuh, penuh loh Bapak Ibu. Nggak cuman 12 bakul biasa, 12 bakul penuh. Nah, maka Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini memang ya untuk kita semua. Upah melayani Tuhan itu memang luar biasa. Keluarga saya bertobat itu ayah saya tahun 73 dibaptis. Anaknya 7 orang dibaptis semua. Istri anaknya dibaptis semua. Setelah itu, saya masih SMA waktu itu. Sebenarnya saya ingin masuk sekolah teologi. Tapi ibu saya katakan, nah, kamu jadi dokter aja. Ya udah, saya masuk ke dokteran. Sesudah saya, 2 orang adik saya boleh masuk sekolah teologi. Tapi ya karena kebetulan juga dia itu wanita, ya, dan dua-duanya setelah lulus sekolah yang sesudah saya persis itu memang vikariat waktu itu menjadi vikaris di gereja sudah agak lama. Nah dia menikah. Setelah menikah dia tidak boleh oleh suaminya. Suaminya mengatakan melayani Tuhan itu melayani suami, melayani keluarga. Nggak harus menjadi pendeta jemaat. Ya, satu. Yang kedua, adik saya yang kedua, itu juga tidak menjadi pendeta jemaat, tapi sampai sekarang menjadi mengajar, ya, kepala sekolah, sekolah punya sendiri, sekolah untuk teman kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu, di dalam keluarga saya 2 orang sekolah teologi, tapi 2 orang tidak melayani di dalam organisasi gereja. Jadi malah sekarang saya sudah tua ini, saya ingin masuk sekolah teologi. Karena melayani Tuhan tanpa dasar ilmu pengetahuan, kayaknya bagi saya loh ya, bagi saya nggak akan berkembang pelayanannya. Itu bagi saya. Tapi mengingat ya usia sudah sekian ya, tapi ada loh sekolah teologi yang mau terima. Bapak Ibu, jadi melayani Tuhan itu upahnya besar. Maka kalau kita membuat pelayanan untuk Tuhan, itu marilah kita melayani Tuhan. Bukan mencari pekerjaan loh ya. Ya, bukan. Bukan membuat lapangan pekerjaan secara duniawi, enggak. Tapi benar-benar melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Kalau kita melayani seperti itu, Tuhan katakan, ya, upahnya itu seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita menyambut seperti menyambut nabi, upahnya upah nabi. Kalau menyambut seperti menyambut orang benar, upahnya upah orang benar. Di dalam Matius 14 ayat 20, ya, sisa setelah memberi makan banyak orang itu 12 bakul penuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan yang kita baca. Saya mau bersaksi mengenai bagaimana pelayanan kepada Tuhan ini kalau terjebak pada mamon ya. Jadi ada kan teologi kemakmuran. Jangan kita sampai terjebak pada teologi kemakmuran Bapak Ibu. Karena apa? Kalau hitung-hitungan sih, nah ini sudah mulai dari sudah sampai kesimpulan ya. Ada seorang yang mau melayani Tuhan itu hitung-hitungan. Jadi kalau dia itu memang gerejanya gereja keluarga ya.
Kalau dia itu melayani Tuhan 10 kakak saja, maka penghasilannya sama dengan 1 kakak yang dia layani. Kenapa? Karena persepuluhan sebulan itu kan, misalkan jemaatnya upahnya bekerja itu UMR aja ya, 3 atau 5 juta. Maka dengan melayani 10 kakak, dia mempunyai penghasilan sama dengan 1 orang jemaatnya. Nah, maka dia melayani jiwa-jiwa banyak gitu. Tapi kalau menurut apa yang terjadi, itu bukan dia melayani jiwa baru, tapi dia memindahkan kakak dari gereja lain ke gerejanya. Kemudian dia hitung, kalau dia sampai 100 kakak dia punya jemaat, maka penghasilannya adalah 10 kali dari penghasilan jemaat. Wow. Memang Tuhan kasih sampai beratus-ratus kakak jemaatnya. Alhasil denominasi itu pecah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pertengkaran. Itu melayani Tuhan terus ada pertengkaran. Sejak zaman Tuhan Yesus kan, murid-muridnya bertengkar mencari siapa yang terbesar. Nah, zaman sekarang pun juga begitu. Maka kita di dalam pelayanan jangan kita terjebak pada pelayanan semacam itu. Karena Tuhan pasti nggak berkenan. Sudah pecah begitu, ada lagi perkataannya ya untuk menutupkan apa yang salah telah dilakukan oleh mereka. Dikatakan, ya kalau gereja pecah itu makin menyebar, nanti pelayanan makin banyak. Bapak Ibu, alangkah kita kemudian dinilai. Nah, ini sekarang pada penilaian. Dinilai oleh orang di luar orang percaya itu sangat kurang baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau di ayat yang ke-42, kita akan baca ya di sana. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, Bapak Ibu, ini mengenai memberi. Bayangkan memberi air 1 cangkir saja. Itu diperhitungkan Tuhan. Memberi kepada siapa? Memberi kepada pelayan Tuhan yang paling kecil sekalipun. Nah, memberi ini memang memerlukan hati yang tulus, yang ikhlas, rela memberi. Kalau kita memberi, Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan, yang memberi banyak tidak akan kekurangan. Ya. Juga ada contoh yang ditulis di dalam Alkitab mengenai pemberian seorang janda dari Sarfat. Janda miskin ini, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, dia memberi seluruh nafkahnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seseorang sudah janda, memberikan seluruh nafkahnya hari itu, mungkin dia hari itu bekerja sebagai buruh tani, ya, bekerja di ladang, membantu orang, dan upahnya itu dia persembahkan semua kepada Tuhan, maka dia nggak makan. Ya, maka dia akan, anak-anaknya juga nggak makan. Berikutnya dia mati.
Tapi apa? Tuhan memelihara janda itu. Juga pada zaman Nabi Elia, Tuhan memelihara janda itu sampai selamanya dia hidup. Maka kalau kita memberi, Bapak Ibu, itu kita harus mengingat firman Tuhan. Jangan kita memberi tidak dengan ketulusan, dengan kerelaan hati. Ya, kita harus memberi dengan rela hati. Mau dipakai apa, itu nanti Tuhan yang menggerakkan orang yang kita beri atau kita memberi kepada Tuhan atau gereja atau hamba Tuhan, itu kita nggak usah pikirkan lagi. Ini lagi kesaksian saya mengenai suami saya. Memang dia selama bergereja, banyak denominasi gereja, di mana-mana dia memang menjadi penengah di mana pelayan-pelayan Tuhan itu bertengkar. Waktu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dia sampai harus menyelamatkan seorang pendeta, ya pendeta satu-satunya lah. Di Nusa Tenggara Barat waktu itu gereja Protestan hanya ada 2, satu gereja Pantekosta, nah kami tidak di sana, kami di satu gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Pendetanya ya cuma 1, tapi ini dimusuhi oleh majelis jemaat sehingga akan diancam dibunuh. Maka diamankan di kantor suami saya, kemudian dibelikan tiket pesawat, keluarganya dikirim ke Jakarta, ke Sinode. Ini bukan kejadian tahun 2000 ya, ini kejadian tahun 1986. Jauh dari kerusuhan yang itu. Kalau kerusuhan yang 2000 itu kan diserang oleh orang-orang yang teroris ya. Itu bukan, ini pertengkaran pengurus jemaat. Juga sampai di kota Bandung pun, kami masuk suatu denominasi, di sana kacau karena perebutan, ya itu tadi, merebutkan mamon, aset. Maka terjadi perpecahan, sampai suami saya dan kepala Binmas Kristen pada saat itu, kebetulan beliau itu juga kalau panggil suami saya itu abang ya. Marganya sama dengan Pak Dokter ini. Kabinmas itu mengajak suami saya melerai pertengkaran di dalam gereja, pelayan-pelayan gereja. Akhirnya pecah, ya, pecah. Nah, Bapak Ibu, itulah kalau kita melayani Tuhan, tapi terjebak dalam pelayanan bukan kepada Tuhan. Maka karena dia melihat banyak kejadian seperti itu, maka dia ingat, suami saya ini basicnya dulu itu Katolik ya. Maka dia lihat, kalau di Katolik ya, Romo itu bahkan makanannya hari-hari aja dia nggak mikir. Dia dikirimi oleh jemaat, jemaatnya digilir. Kering 1, kering 2, kering 3, mau dikirimi nasi pecel, ya romonya senyum. Mau dikirimi nasi rendang, ya romonya senyum. Ya Bapak Ibu, jadi dia merasa, oh ya udah balik saja.
Tapi memang jadi punya keanggotaan ganda, Bapak Ibu. Keanggotaan pertama karena sama-sama dengan saya, keanggotaan kedua dia diterima balik ke denominasinya yang lama. Nah, kita sebaiknya ya kalau bisa ya, jangan seperti itu. Karena apa? Tanggung jawab masing-masing pelayan Tuhan itu memang sudah Tuhan tetapkan. Beda dengan kita jemaat, ya. Kalau sudah melayani Tuhan itu tanggung jawabnya itu sangat besar. Dan itu bukan urusan jemaat. Urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Ya. Kalau saya pegawai negeri, ya. Saya korupsi, saya berlawanannya dengan pemerintah, ya. Saya dihukum langsung ketahuan. Nah, sama hamba Tuhan juga bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai jemaat kalau memberi ya memberi saja. Memberi seperti janda Syarfat. Janda Syarfat itu memberi dalam kekurangan, memberi dengan pengorbanan, memberikan seluruh nafkahnya hari itu. Nah, seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi. Kalau kita memberi itu terlebih berkat. Ya. Bahkan kalau kita mau masuk dalam pelayanan, itu kita harus memberi diri ya Bapak Ibu ya. Memberi diri. Mungkin kok bagaimana memberi diri itu? Ya memberi diri kita. Masuk. Saya waktu di Kalimantan, saya ketemu ini hamba Tuhan ini orang Batak ya. Orang Batak, istrinya orang Jawa. Dia melayani di pedalaman. Itu mulai dari dia berjalan berdua gitu. Nah, memenangkan satu jiwa. Ya, akhirnya dia bisa jemaat di sana mendirikan rumah ibadah. Kami datang ke sana. Bapak Ibu tahu nggak? Mereka itu, saya juga terharu ya. Setiap kami dari kota datang, itu dia masak RW. RW tahu ya. Bayangkan, bukan kambing ya, bukan ayam, tapi dia masak RW. Kita yang orang kota, saya terharu. Ya. Tapi dengan makan yang seperti itu beberapa jemaat itu senang. Dan saya akhirnya juga saya bisa masak loh. Saya bisa masak daging itu. Sedemikian enaknya saya masak. Waktu saya sudah pindah lagi ke kota di Bandung, di Jawa Barat, saya bisa masak. Dan saya masak nggak ada temannya makan tuh. Karena nggak banyak yang suka makanan itu. Akhirnya suami saya makan sendiri, berhari-hari dia makan itu, asam uratnya meningkat. Sampai dia nggak bisa jalan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita juga harus ingat juga ya kalau makan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau memberi diri dalam pelayanan, itu betul-betul harus memberi diri. Kita menyatu dengan masyarakat di tempat kita melayani. Kalau di kota itu udah nggak menantang ya. Di kota pelayanan di kota itu ya enak saja ya. Nah, memberi diri bukan cuma dalam pelayanan
organisasi gereja, Bapak Ibu. Memberi diri juga dalam pelayanan dalam rumah tangga. Tadi kan saya sudah bercerita ya, adik saya sarjana teologi sesudah saya. Jadi sekarang usianya 64. Sudah. Tapi dia pelayanannya, dia menyanyi, membuat renungan, dia kirim kepada teman-temannya, kepada ini suami saya. Karena suami saya itu kalau pagi, dia ibadahnya pagi, dikirimin adik saya. Nah, Bapak Ibu, memberi diri dalam pelayanan rumah tangga, itu memang yang pertama harus dilakukan bagi yang sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita harus menerima apa adanya, mau pasangan hidup, mau keluarganya, mau keluarga kita, mau anak-anak kita. Nah, anak kalau sudah menikah mau mantu-mantu kita, kalau sudah punya cucu-cucu kita, itu kita memberi diri untuk melayani. Oh, Bapak Ibu, itu tahapan-tahapan dinamika pelayanannya itu beda-beda. Beda-beda dan menarik semua. Dan nggak ada yang netep. Hari lepas hari itu menarik terus. Ya. Saya kadang-kadang kesel juga, ya, kesel. Tapi saya merasa udahlah. Kekesalan kita, ya, Tuhan kan katakan kalau kamu menyambut aku, ya, menyambut seperti menyambut nabi, upahnya nabi. Menyambut seperti orang benar, upahnya orang benar. Dan orang yang melayani Tuhan, setelah kita melayani banyak orang, upahnya 12 bakul penuh. Bapak Ibu. Memang memberi diri itu mulai ya di tempat kita. Tuhan kan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Coba Bapak Ibu jalan kaki, ya. Dari tempat Bapak Ibu berdiri, terus aja berjalan mengelilingi bumi ini. Akhirnya di mana? Akhirnya di tempat Bapak Ibu berdiri tadi. Ya kan? Nah, sampai ke ujung bumi itu demikian. Ya. Maka ingatkan katanya jam 6 mau ke Surabaya tadi. Oh iya. Iya, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi, memberi diri dalam pelayanan, itu pelayanan rumah tangga, pelayanan pekerjaan, pelayanan di masyarakat, juga pelayanan dalam persekutuan. Saya kira itu yang saya dapatkan hari ini. Mohon maaf kalau terlalu lama mengambil waktu. Terima kasih, saya kembalikan Pak Heri. Telat berangkat ke Surabaya. Ya, makasih. Oke, terima kasih pagi hari ini. Jadi firman Tuhan mengajarkan satu hal yang sebenarnya dicatat di surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Miriantia itu mungkin ada realita di dalam dunia kehidupan nyata, mungkin seperti itu, tapi tentu itu kan bukan sebuah gambaran keseluruhan. Karena ada kalimat penting yang tadi Bu Mirianti juga katakan, kita nggak boleh seperti itu. Nah, jadi prinsip sederhana yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi hari ini, digambarkan oleh firman Tuhan, seperti kita menyambut Tuhan. Ada beberapa golongan, ada nabi, ada orang benar, bahkan orang yang paling kecil, yang paling hina sekalipun. Jadi artinya
Setiap hari kita akan ketemu dengan orang yang berbeda kelas, berbeda tingkatan latar belakangnya, tapi sikap hati kita cuma satu, kita menyambut mereka semua dengan hati yang tulus tanpa hidden agenda. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Bagaimana respon kita terhadap pasangan kita, terhadap anak kita sekalipun, kita tetap melakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Jadi saya pikir itu saja yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini. Siapapun yang kita temui hari ini, biarlah hati kita penuh dengan ketulusan, karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau lakukan untuk Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Jadi saya pikir kita akan masuk di dalam doa. Nanti Ibu Caca boleh berdoa untuk Bapak Hengki, juga untuk Saudara Buyung Christian untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pilot. Dan nanti Pak Ramli akan memimpin doa Bapak kami sekaligus doa penutup. Oke, Bu Caca boleh monitor? Ya, silakan. Siapa? Doa untuk Ko Hengki sama untuk Buyung Christian untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pilot. Ya. Ya, nanti baru Pak Ramli pimpin doa Bapak kami sekaligus doa penutup dan doa berkat. Oke, silakan Jen. Ya. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan waktu kami di dalam tangan-Mu, waktu doa kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau bersahati, sama-sama berdoa, punya iman yang sama buat Pak Hengki. Tuhan Yesus, kami sangat ingat akan dia sebagai teman, satu doa bersama dengan kami, yang saat ini mungkin masih ada kegelisahan di hati dia, yang mungkin dia ada keraguan di hati dia akan Engkau ya Allahnya, akan Sang Penyelamatnya, akan sebagai gembalanya yang agung. Tuhan Yesus, walaupun keadaan belum membaik, kami tahu itu Tuhan, tapi kami tahu juga iman yang Tuhan berikan adalah hadiah yang sangat indah. Untuk itu Tuhan ingatkan selalu kepada Pak Hengki. Iman yang Tuhan sudah berikan pada dia adalah hal yang sangat indah. Tuhan berikan padanya, ingatkan kepadanya melalui Roh-Mu yang kudus. Ingatkan dia di dalam telinga, di hati dia, pikirannya, sehingga dia boleh kembali tenang. Kami terus berdoa, tambahkan dan tambahkan iman pada dia. Dia di saat-saat seperti ini, dia sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan bagi hidup dia. Kehadiran Tuhan, kehadiran kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup dia. Saat ini, hanya dia bersama Engkau ya Tuhan. Sehingga hari-hari dia sungguh boleh menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup dia. Bekerjalah ya Tuhan di dalam hidup Pak Hengki, di dalam sakitnya, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Buyung Christian, kami serahkan dia juga di dalam tangan-Mu, supaya dia boleh mengerti terus-menerus akan segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah berkat adanya, adalah indah adanya. Walaupun saat ini belum dia dapatkan apa yang dia mau. Tapi semua yang kami inginkan, Tuhan lebih tahu. Tuhan tambahkan juga pengertian kepada Buyung Christian akan perjalanan hidup. Tuhan akan senantiasa memimpinnya, akan pekerjaan yang dia inginkan. Tuhan tuntun dia satu langkah demi satu langkah. Dan setiap perencanaan dia ada Tuhan besertanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami telah berdoa, kami menerima semua jawaban-jawaban doa kami. Kami percaya kehendak-Mu yang jadi Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Dalam kehidupan nyata kami terjadi apa yang sudah Engkau janjikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kesembuhan, kemenangan Tuhan, kami percaya. Kami terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk memiliki respon dan sikap hati yang benar Tuhan terhadap semua murid-murid-Mu, semua orang-orang yang percaya. Kami menerima sebagaimana yang Engkau janjikan, upah yang Engkau janjikan. Kami tidak takut karena
Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, tidak lupa kami berdoa sekali lagi untuk seluruh pemerintahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah kiranya yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan untuk mengatur bangsa yang besar ini. Dengan begitu banyak jumlah penduduknya, Tuhan kami berdoa tidak ada yang mustahil bagimu. Bangsa ini ada di hatimu, bangsa ini ada di tanganmu. Engkau punya kendali atas bangsa ini, Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan bangkit. Diberkatilah negeri kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk rencana pemerintah melakukan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli yang akan datang untuk Pulau Jawa dan Bali, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kebijakan ini mendatangkan kebaikan bagi negeri kami, bagi bangsa kami untuk mengendalikan COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati terus Tuhan program vaksin berjalan dengan baik di setiap daerah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jamaah Tuhan, pimpinan-pimpinan daerah, kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka untuk boleh mendukung Tuhan program nasional ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh keluar dari pandemi ini dan kami boleh menang Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang terpapar COVID, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang ada dirawat di rumah sakit. Sekali lagi biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hari ini Tuhan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang berbisnis, kami yang bekerja, diberkatilah usaha dan bisnis kami. Berkat-Mu melimpah atas kami, Tuhan. Kami yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kerajaan surga, berkati kami dengan hikmat, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai kami. Dan akhirnya kami terima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia daripada Bapa di surga dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta hikmat dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dan di akhir doa ini Tuhan, kami mau mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.